yang maksimal rasanya seperti apa? Jadi perasaanku senang banget karena tadi bisa tampil dan juga bisa ketemu tadi banyak teman-teman tiga ya. Tentunya ada namanya tuh Ethenia First dan aku senang banget bisa ketemu dan kita seru-seru bersama. Oke. Wow. Seru banget ya. Apalagi Ethenia First sebenarnya datang banyak banget. Iya, datang banyak banget. Ini di balik ini eksekutif produser. Nah, mungkin ini mengenai persiapannya Mama Papa. Ini gimana nih persiapan untuk konser Ethenia Bersinar mini konser 2025 ini seperti apa? Iya, ini kalau ditanya ke saya, mempersiapkan acara ini yang paling deg-degan itu sebenarnya adalah menjaga agar tetap sehat. Kalau dari kami ya, apalagi kan kalau anak-anak bicaranya adalah takutnya batuk atau apa, wah itu yang paling kita jaga. Nah, jadi persiapan pertama yang di konser ini, kalau untuk acara sih udah pasti Kak Marlon yang handle ya, lebih kepada persiapan untuk Ethenia sendiri tentunya nyanyi lagu 10 kan buat anak-anak menjadi suatu tantangan tersendiri. Jadi kesiapan latihan dan fisik ini menjadi sesuatu yang kami itu berdua sebagai orang tua yang paling persiapkan lah seperti itu. Wow, dan akhirnya sehat sampai dengan selesai. Ya. Dikasih tahu juga nih ke teman-teman media nih, persiapannya berapa lama sampai akhirnya hari ini 21 Juni terwujud lah mini konser ini. Nah, Kak Marlon. Oke. Kalau ditanya persiapannya berapa lama, saya lupa kurang lebihnya berapa. Berapa lama? 2 tahun untuk 10 lagu. Betul, hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun persiapan untuk sampai ada hari ini. Kita bikin. Wow, jadi penampilan kurang lebih hampir 2 jam, tapi persiapannya 1,5 tahun, ya. Dan akhirnya Dari lagu pertama ya. dimulai dari lagu pertama. Oh, ini berarti berkonsep sebenarnya. Ya, ini adalah salah satu contoh artis atau musisi yang memang punya persiapan yang matang, tidak hanya bergantung pada satu single aja, habis itu udah selesai, ya kan? Betul. Nah. Jadi memang ada alurnya ya dari lagu pertama hingga akhirnya terbentuk sebuah album dan albumnya udah jadi, akhirnya dipublikasikannya ini nggak cuma lewat semua media digital ataupun sosial media, tapi juga melalui mini konser ini. Wah, keren banget. Dan ini aku mau nanya sama Mama. Mama ya, yang juga sekaligus ini kayaknya eksekutif produser juga ya. Biasanya kalau Mama ini juga deg-degannya nggak kalah sama yang mau konser sebenarnya ya. Nah, kalau Mama sendiri gimana nih Ma untuk mempersiapkan dari konser hari ini? Kayak orang tua sebagai mamanya, tadi seperti yang dibilang sama papanya, concern pertama kita adalah untuk menjaga kesiapan anaknya. Untungnya anaknya tetap sehat, bisa memberikan kontribusi yang baik untuk lagu-lagu anak dan juga untuk anak-anak di Indonesia. Nah, jadi kita dukung. Jadi kalau dia lihat dia senang, deg-degannya hilang. Tapi kalau lihat dia mulai bete, kita mulai deg-degan nih. Waduh, kenapa nih, gitu kan? Nah, karena kalau anaknya senang, ya mau hasilnya itu apapun, tapi kalau dia lakukan dengan senang, jadi kita bisa menikmati apa yang dia utarakan. Jadi kalau dia menyanyi, nyanyinya itu sampai ke hati. Ya semoga juga sampai ke hati pendengar semua ya lagu-lagunya. Dan juga itu memang terus terang sangat menghibur sekali sih. Saya sebagai mama cukup happy karena anaknya ini sebenarnya dia yang menghibur saya agar saya juga nggak deg-degan. Sehingga saya juga nanya tadi sebelum konser, kamu deg-degan nggak? Pasti mami yang deg-degan. Aku sih, ya udah pastilah deg-degan, kan aku mau nyanyi. Tapi kalau aku ngelihat teman-teman aku, ngelihat om dan tante di sini, kakak-kakak di sini, ya aku deg-degannya agak hilang katanya. Karena aku pengen bisa menghibur semua yang ada di sini. Itu aja sih. Wow, tapi tadi aku sempat ngintip ya, tuh Papa Ryan sama Mas Silvi dari awal ya, Ethenia-nya nyanyi, dua-duanya jadi supporter yang paling kece loh, yang ekspresif banget loh, apa joget-joget paling semangat ya. Soalnya kalau les vokal disuruh hafalin sama gurunya, harus hafal juga ya lagunya ya. Kalau nggak gimana mau ajarin di rumah? Wow. Ya, tadi aku juga lihat tuh Mami Dedi. Iya, aku tadi lihat kan Mami Dedi di depan. Aku di sini, jadi kelihatan ya.
Nah, aku pengen tanya mengenai album Bersinar ini ya. Ini adalah mini konser ini adalah bagian awal dari mempromosikan album ini. Pasti teman-teman media pengen tahu juga nih, beberapa saat ke depan ada promosi-promosi apa saja yang akan dilakukan ya oleh Etenia. Pasti semangat banget nih. Album anak-anak yang sudah lama tidak keluar akhirnya hadir lagi. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kamarlot. Dedi aja lah. Ini udah Dedi aja ya. Biar buat Jadi yang kalau bicara mengenai bagaimana kita mempromosikan, mungkin pada hari ini beda ya dengan cara mempromosikan zaman dulu juga gitu ya. Kita tahu bahwa digital platform ini adalah ya salah satu yang menjadi garda terdepan untuk kita semua mendengar dan juga bisa menyaksikan dari karya-karya yang ada. Nah, sebenarnya hal yang menjadi kunci, saya selalu bilang dalam era hari ini kita tidak bicara mengenai kompetisi, kita bicara mengenai kolaborasi. Jadi promosi akan sama seperti itu, tapi kolaborasi yang akan selalu kita tingkatkan. Kenapa? Karena Etenia adalah ya boleh dibilang kami bukan seorang pemusik, kami berdua bukan seorang pemusik, ya kan? Main gitar juga ala kadarnya juga dan udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kita selalu mendorong agar Etenia belajar dari yang lebih baik dan juga lebih senior dari dia. Ya saya juga ikut ngelihat begitu Avigila tadi naik, aura Etenia langsung tambah di situ. Kenapa? Karena ada yang lebih senior dari dia di situ dan mengisi. Itulah yang akan menjadi program Etenia dalam berbicara mengenai album yang kita rilis lah boleh dibilang album Bersinar ini. Kita akan membuat banyak kolaborasi ya dengan kita buktikan pada sebelumnya juga ada dengan Mas Farel Prayoga, ada dengan Avigila. Nah buat yang selanjutnya please stay tune, kita mau bikin kolaborasi apa. Ditunggu ya. Ini dari Kamarlot ada mau nambahin nggak nih mengenai album Bersinar ini? Promosi ke depannya seperti apa? Sebenarnya album Bersinar ini merupakan bentuk dari rangkaian pesan positif yang kita sampaikan kepada seluruh orang tua dan anak-anak di luar sana, bahwa di Indonesia saat ini masih begitu banyak lagu anak yang tidak dilirik sama para awak media dan pecinta musik, karena orang tuanya sendiri terlebih fokus atau konsen terhadap hal-hal yang viral. Tetapi untuk album Bersinar ini rangkaian dari single pertama Sahabat, Semua Rasa, Jangan Bersedih, Gapai Bintang, dan 4 lagu baru, itu merupakan lagu-lagu yang kita format khusus buat mereka yang punya momen tertentu lewat apa perkembangan sekarang, pesan positif apa yang kita sampaikan lewat lagu-lagu ini. Ada juga salah satu lagu yang bentuknya sifat nasionalis yang tadi sudah dibawa Etenia yang berjudul Indonesiaku. Kiranya lagu ini menjadi lambang bahwa kita tuh cinta akan tanah air Nusantara kita lewat lagu itu. Itu sih. Wah, Siap, ya berarti ini pesan malah banyak utama lewat album Bersinar. album Bersinar. Jadi kalau lewat album Bersinar ini tentunya aku mau ngasih tentang cerita-cerita hidupku dan juga ngasih afirmasi positif buat teman-teman yang ada di rumah. Tentunya juga ada di lagu Semua Rasa, Jangan Bersedih ya. Itu tuh kayak kita tuh nggak boleh menyerah, kita harus tetap semangat, begitulah contoh afirmasi positifnya. Begitu sih. Lalu yang kedua, lagu mana yang paling personal bagi Etenia di album ini dan kenapa? Mengapa? Personal kalau menurut aku mungkin semuanya, karena emang ini Kang Adnan ciptakan khusus untuk aku dan jadinya emang untuk diriku ya, berarti emang personal untuk diriku, jadi semua lagunya tuh emang masuk banget dalam diriku. Kalau kata Kak Mas sekarang tuh relate banget. relate banget ya. Relate Iya. banget. Kayaknya nih Iya. emang Kamarlot sebelum nyiptain nih dengerin dulu Etenia curhat ya. Oh iya, betul. dulu ya. Pertanyaan ketiga. Pesan-pesan khusus untuk anak-anak Indonesia di luar sana untuk mencintai lagu Indonesia dan terutama lagu anak-anak. Terima kasih. Iya, aku juga mau ngasih tahu nih kan semua laguku tuh kan lagu Indonesia nih. Jadi aku mau ngajak buat teman-teman yang ada di rumah, tentunya seumuran aku, buat mencintai lagu anak-anak tentunya sesuai dengan umur kita. Ya kayak lagu-laguku, dan kalau misalnya mau mencintai Indonesia mungkin ada satu lagu tadi ya, itu Indonesiaku, dan itu adalah kayak pesan-pesanku mungkin ya, atau untuk Indonesia gitu. Jadi semoga anak-anak Indonesia ini mendengarkan lagu-lagu anak
termasuk lagu-lagunya Etenia yang Iya. punya kelebihan pesan positif dan juga menginspirasi ya. Yang keempat ini apa?